Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi manajemen risiko. Jadi, aplikasi manajemen risiko ini adalah aplikasi untuk menunjang proses manajemen risiko di suatu perusahaan. Fungsi utamanya diantaranya mengidentifikasi risiko, kemudian menganalisa itu untuk mengukur tingkat risiko, kemudian menangani itu bisa berupa prosedur yang sudah berjalan atau memerlukan tindakan lebih lanjut atau action plan yang nantinya itu melibatkan pihak ketiga untuk menangani risiko tersebut. Ya, di aplikasi ini adalah website resmi kami yaitu mandris.id. Untuk bisa melihat preview aplikasi bisa masuk ke aplikasi. Di sini apabila Anda belum terdaftar bisa klik daftar di sini, nanti akan mendapatkan username dan password untuk masuk ke aplikasi ini. Yang pertama, misalkan ini saya menggunakan user demo. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi manajemen risiko. Di halaman pertama adalah halaman dashboard. Kemudian ada sasaran perusahaan, ada daftar risiko, ada monitoring KRI. KRI ini adalah Key Risk Indicator. Kemudian pengaturan yang lain ada menu pengaturan, ada referensi terkait dengan risiko, sama ada laporan. Nah, di dashboard sendiri ada top 10 risiko, jadi tingkat risiko yang paling tinggi urutan ke-10 nanti tampil di sini. Kemudian ada grafik kondisi risiko saat ini, kemudian targetnya itu menjadi apa. Kemudian ada pengendaliannya. Untuk pengendalian yang sedang berjalan ini seberapa efektif, kemudian progres penanganan lebih lanjut atau action plan itu sudah mencapai berapa persen. Jadi risiko ini ada sasarannya. Jadi risiko ini untuk menuju suatu tujuan perusahaan, misalkan dari visi misi, kemudian di breakdown menjadi sasaran strategis atau KPI, kemudian di dalamnya itu ada risiko-risiko yang melekat, kemudian ada indikator risikonya di monitoring KRI ini. Kurang lebih seperti itu dari aplikasi manajemen risiko. Selain itu ada pengaturan. Jadi di pengaturan ini ada konfigurasi, jadi setting-setting global nanti ada di sini, kemudian ada access role. Jadi ada beberapa grup user, kemudian untuk penambahan user, ada log aktivitas, kemudian ada referensi. Ini ada beberapa referensi yang nantinya digunakan di dalam proses identifikasi risiko. Nah, di sini nanti fleksibel, jadi bisa dirubah sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan di sini. Misalkan proses dengan lainnya itu beda struktur organisasi atau beda buku pedoman manajemen risiko, itu bisa diatur di sini. Kemudian ada laporannya cukup fleksibel, jadi bisa dipilih kolom-kolomnya, kemudian bisa difilter sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan list profile ini adalah untuk mendapatkan top 10 risiko di masing-masing unit, seperti itu. Kembali lagi ke menu utama manajemen risiko. Nah, di sini proses manajemen risikonya. Nah, ini adalah salah satu contoh manajemen risiko. Nah, di sini proses identifikasinya, jadi menentukan sasaran, KPI-nya apa, kemudian taksonomi, ada key risk indicator-nya, kemudian ada untuk mengukur tingkat risikonya inherent ini adalah tingkat risiko yang melekat di awal. Kemudian ada kontrol ini adalah seperti SOP yang sudah berjalan yang digunakan untuk mengontrol risiko. Di sini ditentukan tingkat kontrol setelah ada SOP, tingkat risikonya seperti apa. Kemudian ada mitigasi. Mitigasi ini adalah action plan untuk menindaklanjuti risiko lebih jauh. Jadi di sini ada targetnya, setelah ada mitigasi ini tingkat risikonya seperti apa. Kemudian ada review, setiap periode dilakukan review untuk mengukur indikator risiko sama aktual risikonya, atau biasanya itu disebut residual risk-nya. Di sini ketika membuat risiko itu nggak langsung disetujui, ada proses ajuan. Jadi dari
misalkan dari risk user kemudian diajukan ke koordinator, kemudian diajukan ke risk owner sampai disetujui. Seperti itu. Ketika akhir tahun, risiko ini nanti akan di close atau dilanjutkan ke tahun berikutnya. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa dikunjungi aja maris.id, di situ ada kontak person, nanti bisa dihubungi di kontak person tersebut. Terima kasih.